Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi vektor. Minggu lalu kita terakhir sampai penjumlahan dan pengurangan vektor dengan 3 metode. Ibu akan review kembali bahwa penjumlahan dan pengurangan vektor itu menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah cara segitiga atau 2 vektor. Ini peruntukan 2 vektor. Misalnya di sini ada vektor A, serong kanan atas, B ke kanan, maka resultan yang didapatkan dari penjumlahan 2 vektor tersebut ditunjukkan melalui garis yang berwarna merah ini. R sama dengan A ditambah B. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan cara jajaran genjang. Sekali lagi, cara jajaran genjang bisa dilakukan untuk penjumlahan 2 vektor atau 3 vektor ya. Minggu lalu kalian sudah praktik yang 3 vektor. Seperti ini, jajaran genjang. Dan yang terakhir adalah cara poligon. Lebih dari 2 vektor. Ini pun minggu lalu sudah kalian praktekkan. Ya, di mana ada vektor yang lebih dari 3 dan cara tersebut hanya berupa memasangkan saja. Ya, sehingga didapat hasil atau resultan dari penjumlahan lebih dari 3 vektor tersebut. Nah, untuk hari ini Ibu akan lanjutkan sebagai berikut. Ibu akan lanjutkan pengurangan vektor. Nah, dapat menggunakan sifat operasi hitung seperti pada matematik ya. Resultan A diambil B sama dengan A plus dalam kurung min B. Nah, ini artinya berbalik arah. Nah, jadi kalau pada vektor, tanda negatif menunjukkan arah yang kebalikannya. Jika diketahui arah vektor A, B, dan C sebagai berikut, ini A, B, dan C, tentukan resultan dari A plus B, A min B, dan A min C. Kalian perhatikan jawabannya untuk yang pertama adalah A plus B. A-nya ke atas, B-nya ke kanan. Kita buat dulu yang pertama. A plus B, kita buat A-nya dulu, kemudian B-nya ke kanan, dan ini adalah hasilnya atau resultannya A, kemudian ini B, dan tanda merah atau garis merah adalah R, A ditambah B. Selanjutnya adalah resultan A min B. A min B, A-nya ke atas, kalian perhatikan A-nya ke atas, kemudian B-nya kebalikan dari soalnya. Kalau B-nya ke kanan, maka min B itu ke kiri. Kita buat di sini, B-nya ke kiri, dan resultannya bisa kita dapatkan sebagai berikut, A min B. Kemudian yang terakhir adalah di bagian C, A min C. Kalian perhatikan, A-nya ke atas, kita buat dulu ya, A-nya ke atas, kemudian C-nya kan arahnya serong atas kiri. Nah, karena dia negatif atau bertanda kebalikannya, berarti dia serong kanan bawah. Seperti ini, didapatkan resultannya adalah A min C. Pengurangan vektor dapat menggunakan sifat operasi hitung selanjutnya, seperti ini. Ya, ini ada A, B, dan C. Kemudian pengurangan vektor selanjutnya masih sama soalnya. Jika diketahui arah vektor A, B, dan C sebagai berikut, hanya saja di sini pertanyaannya agak sedikit berbeda. Tentukan resultan min B plus C, A min B min C, kemudian A plus B plus C. Ya, yang D dulu deh, min B plus C. Negatif B, berarti otomatis B-nya ini berlawanan arah ya. Kita buat sebagai berikut, awalnya kan ke kanan ya. Kemudian karena minus, berarti dia berlawanan ke kiri. Kemudian min C. Kalian buat dari ujung panahnya. Jadi kita buat dari ujung panahnya ya. Seperti ini. Karena C-nya awalnya adalah serong kanan, serong kiri atas, berarti berikutnya dia serong kanan bawah. Didapat resultannya sebagai berikut. Nah, ini dia min B plus C. Kemudian bagian yang E, A min B min C.
Kalian perhatikan A-nya tetap positif, berarti ke atas. Kemudian min B, berarti dia berlawanan dari soalnya ke arah kiri. Kemudian C, C-nya berarti kebalikan dari soalnya. Ya, berarti otomatis dia serong bawah C. Didapat resultannya sebagai berikut. Nah, ini dia garis merah R sama dengan A min B min C. Dan yang terakhir, bagian F, A plus B plus C. Berarti kalian tinggal menjumlahkan saja ya, A-nya ke atas, B-nya ke kanan, kemudian C-nya adalah serong kiri atas. Sehingga didapat resultan sebagai berikut, yang garis merah, yaitu A ditambah B ditambah C. Selanjutnya adalah bagaimana menjumlahkan vektor secara analitik. Ketika kita bicara analitik, berarti menguraikan secara matematis. Sebuah vektor dapat diuraikan menjadi dua buah vektor, yaitu pada sumbu X dan sumbu Y. Kalian perhatikan di bagian bawah, ini ada vektor berwarna merah ya. Garis merah ini menunjukkan vektor X dan vektor Y. Dibuat pada koordinat Y dan koordinat sumbu X. Kalau kita cari resultannya dengan cara semodel jajaran genjang, kita tarik garis titik-titik sejajar dengan X, tarik garis titik-titik sejajar dengan Y, sehingga didapat resultannya garis warna hijau sebagai berikut. Ya, ini adalah resultannya. Namun, ketika kita sudah gambar, kita juga perlu dong menunjukkan besarnya. Ya, besarnya secara hitungan matematis. Mungkin kalian di matematika belum diajarkan mengenai trigonometri, ada cos, ada sin, ada tangen, seperti ini. Namun tidak mengapa, Ibu akan ajarkan sedikit saja dasarnya. Vektor tersebut yang tadi terurai menjadi komponen X dan Y yang saling tegak lurus dan memiliki resultan dengan arah yang merupakan vektor yang terurai itu sendiri. Kalian perhatikan, untuk yang X, kalian lihat ya, karena resultannya ini membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Kalian lihat terhadap sumbu X ya, maka untuk vektor X, karena dia di bidang yang horizontal, kita sebut dia X sama dengan R cos theta. Sementara untuk yang Y ini kanlah bidang vertikal. Nah, Y ini bidang vertikal, kita sebut dia Y sama dengan R sin theta. Kemudian untuk mencari resultannya sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat dari hasil perhitungan sebelumnya. Sementara untuk menentukan arah resultannya, kita menggunakan tangen sama dengan theta sama dengan tangen Y per X. Ya, jadi ini untuk mencari tetanya. Ya, berapa derajat nih arahnya, kayak gitu ya. Berikutnya ada contoh soalnya, kalian perhatikan. Gaya 4 Newton yang bergerak ke arah utara seperti ini digambarkan, 4 Newton arah utara, dan gaya 10 Newton bergerak ke barat. Ini gaya 10 Newton bergerak ke barat, sehingga didapatkan resultan R sebagai berikut. Gambarnya sudah ada. Kalian disuruh menentukan besarnya, ya, besar dari resultan tersebut. Kita cari, di sini ada F 4 Newton dan F 10 Newton. Sebagai berikut. Oke, ini jawabannya. R sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Tadi kan 4 dan 10 ya. Kalian tinggal langsung mengkuadratkan, sama dengan 100 ditambah 16 akar 16. 116 sama dengan 10,77 Newton. Sementara tangannya adalah sama dengan tangan 4/10 atau 21,80 derajat. Nah, ini menggunakan kalkulator ya. Kalau memang belum ada, kalian belum diajarkan sampai untuk pencarian sudut, tidak mengapa kalian gunakan kalkulator terlebih dahulu. Nah, kalian perhatikan, Ibu akan terangkan bagaimana tanda cos dan sin ya, yang berharga negatif atau positif. Kalian lihat,
apabila dua buah vektor yang tidak tegak lurus. Kalau tadi kan sebelumnya soalnya tegak lurus ya. Sebelumnya adalah soalnya tegak lurus, sehingga jawabannya seperti ini di atas. Sementara berikutnya tidak tegak lurus, ini kan miring. B-nya miring, A-nya miring. Bagaimana cara menghitung besar resultannya? Kalian gunakan R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat plus minus 2AB cos theta. Itu untuk menghitung besar vektor apabila dia tidak tegak lurus. Nah, kalian perhatikan, Ibu akan terangkan dulu bagaimana tanda positif atau negatif yang berlaku pada trigonometri. Di sini ada koordinat kartesius, X dan Y, kalian perhatikan. Kemudian Ibu mulai, di sini ada kuadran 1. Kuadran 1 itu adalah wilayah X positif dan Y positif. X-nya ke kanan, Y-nya ke atas. Kemudian ada kuadran 2 menandai X negatif ke kiri dan Y positif ke atas. Ada kuadran 3 menandai X negatif ke kiri dan Y negatif ke bawah. Berikutnya kuadran 4. Kuadran 4 menandai X positif ke kanan, Y negatif ke bawah. Jadi kuadran itu adalah wilayah, ya. Wilayah masing-masing dari bagian-bagian yang ada pada koordinat kartesius. Selanjutnya kita buat dulu. Kalau di sini ada resultan atau vektor yang diberi tanda merah seperti ini, kalian perhatikan di kuadran 1 berlaku X positif. X itu menandai cos. Ya, berarti kalian perhatikan, lihat, kanan atas positif, kiri bawah negatif. Ya, berarti nah ini cos itu menandai kanan atau kiri, sin menandai atas atau bawah. Sementara kalau pada garis ini kan menandainya ke kanan ya. Ke kanan. Berarti cosnya ke kanan. Nah, kanan itu apa? Positif. Nah, kanan positif, sinnya ke atas. Ya, sinnya ke atas. Atas positif. Gitu ya. Kalau di kuadran 2, kalian perhatikan, kuadran 2 berarti menandakan cosnya negatif ke kiri, ke atas berarti sinnya positif. Kemudian kalau kuadran 3, menandai apa? Sudah jelas, yang X itu atau cos itu ke kiri berarti negatif, yang Y, sin, yaitu ke bawah, berarti negatif juga. Kita buat. Sementara yang kuadran 4, nah kuadran 4 ini cosnya menandai X ke kanan, berarti positif dong. Sementara Y-nya, sin, ke bawah, berarti negatif. Ya, ini adalah tanda-tanda yang perlu kalian ingat atau kalian pahami pada saat nanti kalian menentukan berapa sih besar sudut, ya, besar sudut baik cos atau sin pada bagian-bagian kuadran. Kemudian kita tunjukkan sudutnya. Nah, bagian pojok sini dimulai nolnya dari sini ya. 0 derajat, kemudian bergerak berlawanan arah jarum jam, Y, kemudian 90 derajat, bergerak lagi, 180 derajat, bergerak lagi, ini berlawanan arah jarum jam ya, 270, dan berakhir di sini, yaitu 360. Jadi pergerakan derajat itu berlawanan arah jarum jam. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan dulu. Nah, berikutnya adalah ini nilai perbandingan trigonometrinya. Jadi kalian kalau ditanya berapa sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 dan seterusnya. Harga sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan seterusnya. Ini perlu kalian ingat. Ya, kalau kalian lupa atau kalian memang belum paham, kalian menggunakan kalkulator tidak masalah. Karena matematikanya pun belum diajarkan. Gitu ya. Selanjutnya, baik, ini contoh soalnya. Ada dua vektor, ini ada dua vektor 6 Newton dan 4 Newton. Kalian perhatikan dia tidak membentuk sudut 90 melainkan 60 derajat. Disuruh menentukan nilai dan arah resultannya. Oke?
Kalian perhatikan caranya seperti ini. 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kali, ya kan? 2 kali 6 kali 4 cos 60. Hasilnya adalah akar 76. Akar 76 berapa? Nah, di sini sudah ada 8,71 Newton. Demikian penjelasan Ibu mengenai vektor analitis yang mudah-mudahan kalian dapat mengerti dari penjelasan yang Ibu sampaikan. Selamat mengerjakan latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.